Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Ibu Yanti Maria, berarti TPA Al-Ikhlas secara resmi dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ibu Yanti. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama warga Kampung Keramat Asem mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada Ibu Yanti yang sudah dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan materi untuk pembangunan TPA Al-Ikhlas. Sekarang kampung kita sudah mempunyai TPA Al-Ikhlas yang layak. Dan ingat, itu semua berkat kedermawanan Ibu Yanti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebetulnya saya tidak layak menerima pujian sebanyak ini. Saya melakukan ini semata-mata karena ridho dari Allah. Sebagai hamba Allah, saya berharap kelak mendapatkan surga di sisinya. Perempuan munafik, waktunya aku mengakhiri sandiwara kamu. Warga kampung ini harus tahu siapa sebenarnya perempuan yang dikira dermawan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, yuk silakan makan. Ayo mari Pak, ayo mari Bu, mari. Silakan. Ayo masuk. Yanti. Mau ngapain kamu sih? Kamu boleh bangga dengan pujian dan tepuk tangan mereka. Kamu boleh merasa besar di kampung ini. Silakan saja. Kamu bertepuk dada dengan kesombongan kamu. Tapi di mata saya, kamu adalah seorang yang kejam dan licik. Sudah saatnya mereka tahu bahwa kamu adalah seorang mucikari. Germo kelas kakap yang berkedok dermawan. Tutup mulut kamu. Apaan kamu, Rosita? Ini bukan saat yang tepat bagi kamu untuk bicara. Lagi pula siapa sih yang percaya sama perempuan kampung kayak kamu? Saya memang perempuan kampung. Tapi kamu lebih kampungan dari saya. Kamu memang terlihat cantik. Tapi di balik kecantikan kamu, kamu adalah seorang perempuan yang kejam. Kamu memang gak punya hati nurani. Lu nggak mau makan? Kamu mengancam saya. Hei Rosita, kamu pikir mereka itu mau mendengarkan omongan kamu? Mana ada yang percaya sih sama perempuan yang sudah menjanda 3 kali? Mana sekarang anak gadisnya lagi hamil, gak ada suaminya lagi. Dasar ibu sama anak sama-sama bejat. Saya menjadi janda karena takdir Allah. Semua suami saya meninggal. Takdir kamu bilang? Bukan takdir, Rosita. Karena kamu itu adalah perempuan sial. Saya bukan perempuan sial. Dan untuk anak perempuan saya, dia hamil karena diperkosa. Dan sampai sekarang, pemerkosanya belum tertangkap. Dan saya rasa itu adalah orang suruhan kamu. Karena saya tahu, kamu dari dulu sudah mengincar anak perempuan saya.
Assalamualaikum, Bu Tarno. Mau apa lagi lo? Ngutang lagi? Saya boleh utang lagi kan, Bu? Saya janji, Bu. Alah, bulan kemarin juga lu ngomongnya kayak gitu. Janji-janji gombal. Bayar dulu utang yang lama, baru lo boleh ngutang lagi. Pergi sana, pergi. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan masih ada warung lain yang mau minjemin utang buat kita. Yuk. Ikutin mereka. Oke, Mi. Assalamualaikum. Apa kau? Mau ngutang lagi? Kau pikir ini departemen sosial? Rosita, ini barang semua aku beli pakai duit. Kalau orang macam kau itu tak utangin terus, bisa bangkrut lah aku. Udahlah, pergilah kau sana. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan di tempat lain masih ada yang mau buat utangin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beuh, membawa sial datang lagi. Mau ngapain? Ngutang. Yang 5 bulan kemarin aja belum dibayar. Udah sana pergi-pergi. Tak bebasin yang 5 bulan itu nggak usah bayar. Pergi cepetan. Males aku. Ibu jangan sedih lagi ya, Bu. Nanti pasti ada yang nolongin kita. Yuk, Bu. Kamu tunggu sini aja. Kamu masih berkeras, Rosita. Padahal saya sudah memberi kamu jalan yang paling mudah untuk mencari uang. Dengan mengorbankan harga diri anak saya? Tidak, Yanti. Itu tidak akan pernah terjadi. Apa sih yang kamu pertahankan dari kemiskinan kamu itu? Padahal orang hidup itu butuh makan, butuh tempat tinggal. Cukup Yanti. Kemiskinan tidak membuat saya kehilangan moral. Kalau kamu masih jadi teman saya, hilangkan dong niat jelek itu. Rosita, justru karena saya ini menganggap kamu seorang teman, saya memberi kamu jalan yang termudah. Kamu itu punya aset yang sangat berharga. Kalau kamu itu pintar, kamu bisa memanfaatkan anak kamu itu menjadi tambang emas. Kamu bisa jadi makmur. Cukup, Yanti. Saya tidak mau dengar hasutan kamu lagi. Saya ini bukan menghasut, tapi ini fakta. Kamu itu bisa kaya raya, asal kamu sedikit aja berkorban. Saya bisa menjadikan anak kamu itu hostess nomor 1 di Jakarta. Kurang ajar kamu, Rosita. Asal kamu tahu ya, tamparan itu harganya pantas untuk semua penghinaan kamu terhadap saya. Kamu tahu, kemiskinan justru membuat saya waspada terhadap orang-orang amoral seperti kamu. Kurang ajar, sombong sekali orang itu. Lihat, sebentar lagi dia akan menarik semua kata-katanya. Malam ini lo harus melayani kita orang. Katanya dia apa-apain, Pak. Sudah, kamu nggak usah takut. Saya cuma butuh tubuh kamu saja. Dah. Dasar perempuan sombong. Baru tahu kan, kamu itu berhubungan sama siapa. Dan kamu jangan pikir
bahwa semuanya hanya akan berakhir sampai di sini. Saya nggak akan melepaskan anak kamu. Kelak dia akan jadi tambang emas buat saya. Entah apa yang telah kamu lakukan, tapi suatu saat kebenaran akan terungkap. Saya yakin kamu ada di balik peristiwa kejam yang telah merenggut masa depan anak saya. Naluri seorang ibu tidak akan pernah salah. Ada saatnya kekejaman yang kamu buat akan terungkap. Itu fitnah. Nanti kamu bisa saya tuntut. Silakan. Terserah kamu mau bilang itu fitnah atau bukan. Perlu saya ingatkan, Dina telah menjadi korban ketidakberdayaan yang telah kamu ciptakan. Tapi dia jauh lebih baik ketimbang kamu. Tutup mulut kamu, Rosita. Seorang germo yang telah memperkaya dirinya dengan menjual anak gadis orang. Saya bersumpah, pada hari ini saya akan membeberkan kelakuan busuk kamu. Biar semua orang tahu bahwa uang yang telah kamu sumbangkan ke masjid adalah hasil dari bisnis pelacuran kamu. Awas kalau sampai kamu berani melakukannya. Kamu akan menyesal seumur hidup. Karena orang-orang saya akan mengambil semua yang berharga dari kamu. Anak dan cucu kamu. Dan kamu tahu kan, saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya. Ibu mau kemana? Jangan bilang kalau ibu mau ketemu dengan Ibu Yanti. Iya, memang ibu mau menemui Ibu Yanti. Ibu dengar dia mau meresmikan TPA di musola. Jangan, Bu. Kalau ibu mau ketemu dengan Ibu Yanti, sama aja ibu mau ngancurin Dina. Tapi ibu juga tidak bisa melihat kamu terus-menerus jadi sapi perah Ibu Yanti. Ibu mana di dunia ini yang tega melihat anak gadisnya dijadikan pelacur? Ibu harus mengakhiri kezaliman wanita itu. Ibu nggak mungkin bisa. Ibu Yanti itu terlalu kuat buat kita. Mungkin memang udah nasib Dina seperti ini. Tidak. Dan selama itu pula, kamu memupuk dosa terus. Dina, ibu tidak ikhlas melihat kamu terus-menerus terjebak dalam dunia maksiat di rumah bordir itu. Tolonglah, Bu. Pandanglah Dina dan cucu ibu. Kalau ibu bersikeras, Bu Yanti tidak akan segan-segan mengambil Denny dari tangan kita, Bu. Karena itu sudah perjanjiannya. Cepat pergi dari sini, atau kamu akan rasakan akibatnya. Anak kamu itu sudah mempunyai perjanjian hitam di atas putih dengan saya. Silakan pilih. Menyingkir sekarang, atau kamu tidak akan pernah melihat cucu kamu lagi seumur hidup. Kamu ingat kan? Apa isi perjanjian? Aduh, sakit! Maus nih! Maus nih! Aduh, sakit! Aduh! Aduh, sakit! Neng, sabar ya, Neng. Kudu sabar ini, Mak. Gimana? Sakit! Neng, tenang. Kita tunggu Mak lu pulang dari masjid. Iya. Aduh, sakit! Aduh! Aduh! Nggak tahan lagi, Itu Mak lu pulang. Telepon tuh. Dari Mami tuh. Halo, Mi. Kalian sekarang di mana? Kami lagi menungguin dia sholat, Mi. Sebentar lagi juga dia selesai, Mi. Saya minta agar kalian memastikan Rosita tidak bisa pulang malam ini. Oke, Mi. Aduh, Sabar, Neng. Ya. aduh udah nggak tahan nih. Kayaknya anak saya udah mau brojol, Mak. Udah, kalau begitu kagak usah nungguin mak lu lagi. Aduh, sakit. Sakit. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa ini bayi kagak bisa nangis? Mak, kenapa anak saya? Sepertinya anak ini keracunan. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mak. Tolong selamatin anak saya, Mak. Saya yang akan menyelamatkan anak kamu.
Tuan Rosita, anak lu udah mau ngelahirin tuh. Dia teriak-teriak manggilin nama lo. Ya Allah, makasih ya Pak udah jemput. Yuk, yuk. Tungguin deh tadi. Itu mereka udah selesai di sana. Ayo. Kamu hamil dan gak ada yang tanggung jawab. Sekarang bayi kamu lahir dalam keadaan sakit parah. Dan setelah lagi bakal mati. Tahu nggak? Biang keladi dari semua ini ibu kamu tuh. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau jadi ibu egois kayak dia? Enggak, saya nggak pingin jadi ibu yang egois. Pokoknya anak saya harus sembuh. Iya sayang. Kalau begitu jadi kalau gitu, kamu harus tenang, ya. Sekarang kamu resmi jadi anak buah saya. Selama 3 tahun kamu harus menjadi wanita penghibur salon. Hah? Saya jadi wanita penghibur? Iya. Dan kalau kamu melanggar kontrak ini, kamu harus mengganti 100 kali lipat dari uang yang kamu terima. Dan bayi kamu akan saya ambil. Jadi saya udah dijebak? Silahkan, Om. Ini dia orangnya. Cantik dan seksi. Dia saya danani dengan khusus malam ini. Hanya untuk Om. Dina, sayang. Ayo sini. Kenalkan. Ini Om Indra. Dia pengusaha sukses dari Semarang. I suka. Cantik. You tahu selera I. Kecil-kecil mantap. So pasti, Om. Mi, Dina mohon, Mi. Jangan, Mi. Dina mohon, Mi. Dina, diam kamu. Kamu harus menuruti semua kata-kata Mami. Kalau tidak, bayi kamu nanti saya ambil. Kijebot. Kacau. Ikut nggak lo? Buruan. Lama lo. 3.000. Ah, 3.000 aja. Kayak megang 3 juta lo. Lo ikut nggak? Ikut. Wah, sahabat takut. Pada cemen. Segitu aja berani lo. Nih, 20.000. Ikut nggak lo? Lamaan mikir. Ubanan lo ntar. Ikut tuh semua. Ayo lo ikut nggak? Mati. Mana semuanya? Berapa ya? Lihat nih gua, Q6. Ah, cemen. Lau. Sorry, Q, Pak. Sorry. Nanti dulu, gile, main rauk aja lo kayak bulldozer. Nih, lu hitungin nih, lu kan belum jago matematik. Q. Iya, dia menang lagi. Salah nih Bang Baron menang lagi. Kalau lo pada mau menangin judi, gua kasih tahu, lu mesti pada ke dukun. Nih, ya. Di daerah Kulon ada dukun sakti namanya Birin bin Pirit. Kalau udah ke sono, lu pasti jago mirip. Mendingan besok siang lu pada ke sono, ya. Boleh ke sono nih, teleponnya. Lu jangan bohong lu. Ngapain gue bohong dosa? Gue berteman sama lo jadi dosa. Terus sana pergi. Boleh. Mbak Pirit nih. Iya, mereka nanya lo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa nih? Sini. Ada apa? Ada apa? Ada gue sama adek lo. Bener nih, rumah Mbak Birin. Bukan. Ini bukan rumah saya. Ini rumah Mbak Birin. Dukun patah. Paling top. Budak kali ini orang. Barusan gue ngomong gitu. Mbak Birinnya mana? Saya juga mau kawin lagi. Saya. Tahu aja lo kalau gue mau kawin lagi. Capek nih gue ngomong sama dia. Gue gak pikirin mau kawin lagi kek, mau mati. Hah? Lu tuh siapa? Lu siapa? Saya. Asisten pembantu. Jongos belagu. Gue sangka Kang Juhi lo. Gue ada job buat lo. Saudara gue patah 7. Ya, betulin ya. Orkes tunggal. Bukan di sini tempatnya, masih jauh. Mampus deh gue ngomong sama orang kayak begini nih. Jangan-jangan sumbat nih kupingnya. Saudara gue tangannya patah 7. Dibetulin, dilurusin. Bisa kakak? Patah 7 bisa jadi 9. Kalau saya gampang. Duh, mati juga tuh orang patah 7 jadi kerja 9. Ini aja deh. Sekarang lo pergi jauh-jauh ya. Nih, teman gue rumahnya di Sukabumi. Tahu nggak lo? Di pinggiran laut. Ngerti kan? Sebelah sini Senen kan? Sebelah sini Senen. Tahu. Mampus deh gue. Nih, serah lo mau kemana? Lo buruan 2 hari. Mbak Birin. Birin. Mbak Birin. Birin. Ada apa nih? Wah, gue tahu. Pingin menang judi kan? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Betul tahu aja, Mbak. Dimarahin bini, banyak utang, belum bayar listrik, bon di warung 75.000. Bener, Mas. Bener. Gue tahu semuanya. Mau pin menang judi? Iya, Pak. Iya, betul. Gampang, Mbah Birin. Tapi ade maharnya alias mas kawinnya. Satu orang 50.000. 50.000 mahal bener, Mbah. Nggak bisa tawar, Mbah. Lu tawar? Lu sangka di sini pasar? Mau nggak lo? Kasih, Mbah. Udah, Mbah. Penting menang, Mbah ya. Tenang aja. Sini mana buruan? Buruan. Ngitung duit tinggal gocap aja susah banget lo. Lo. Hati lagi. Nih, gua transfer energi ya. Sebentar. Bul, Kobalki Bul. Tukang judi ini biar menang, kalau kagak biar masuk kubur. Masih mending gua tusuk, mau gua gebukin lo. Udah, pergi sana. Abis ini lu pasti pada menang semua. Jamin, Mbak ya? Iya. Dasar padi bodoh. Dia bisa menang main judi kalau mana pik. Kalau rezeki mah gak kemana. Mbak Birin, doi. Assalamualaikum, Mbak Birin. Assalamualaikum. Mbak Birin. Iya. Assalamualaikum. Ada apa nih? Bah, saya mau naik pangkat mau jadi ABRI, Bah. Apa? Iya, Mbak. Udah lama, Mbak. Minta naik pangkat, Mbak. Jadi TNI, Mbak. Pingin naik pangkat? Pingin masuk ABRI? Betul, Bah. Mana mungkin? Gile apa lu? Lu jadi hansip aja, kamu kagak aman, banyak maling. Gimana mau jadi tentara lu? Yang ada juga lu cocoknya jadi pada tenterong. Tapi jangan khawatir, Mbah Birin bisa bikin semuanya. Tapi ada syaratnya alias maharnya buat dikawinin sama jin Kubal Kibul. Satu orang gocap 50. Sebentar ya, Bah. 50.000, Mbak. Tapi dijamin berhasil, Mbak. Mana bayar? 50, Bah. Nih, Bah. Iya, serah lu dah. Nih, Mbak. 2. Nih, gua transfer energi ya. Jin Kubal Kibul. Ada 2 hansip gembel. Yang satu perutnya gembul.
rasain lo. Yang satu tukang kibul. Aduh, Tenang lo, tenang lo. Meletot. Nggak apa-apa, mah. Benjut-benjut, mah. Yang penting aye naik pangkat, mah. Dasar hansip goblok nih. Digebuk malah cengenges-cengenges. Ya udah, lu pergi sono, ha? Tapi jangan lupa, ha? Ingat, kalau mau naik pangkat, sekolah biar tinggi. Udah pergi sono. Iya, Pak. Buruan. Asik deh, kita naik pangkat. Yang kayak begitu mau jadi tentara, mendingan juga jadi tenterong. Kena lagi dua orang gue bohongin. Aduh, capek juga nih lama-lama gue. Mbak Biri-Biri, Mbak Biri-Biri, Mbak Birin, Mbak Birin, ada tamu cantik, dua cewek cantik, pengen datang ke rumah Mbak Birin. Keluar dong. Orangnya ganteng, sudah tua. Ada apa nih? Hah? Halo, mampus. Kenapa waduh ada di mari? Ketahuan deh gue. Ini dia suka sama kita deh. Ini loh Mbak Birin, maksud Tince Marinci datang ke sini mau nganterin temen Tince. Dia itu minta tolong mau dicariin itu suami yang ganteng sama yang kaya. Bisa nggak kira-kira? Aduh, bagaimana? Sebenarnya Mbah sih nggak terima yang model ACDC begini. Bisa luntur ilmu Mbah, pantangan. Kok gitu sih? Mbak Birin gimana sih? Nggak boleh gitu dong Mbak Birin, gimana sih? Siapa aja tamunya, yang penting datang, yang penting bayar, dilayanin dong, jangan pilih kasih. Aduh, kok jadi galakan lu sama gue? Yang punya ilmu pan gue. Aduh, gimana ya? Apa lebih baik lu berdua ke dukun beranak aja kali ya? Biar pada lurus kelakuannya kali ya. Ih, gimana sih Mbak Birin? Emang kita mau aborsi? Datang ke kuburan beranak, ke dukun beranak. Satu lagi Mbak Birin, Tince punya musuh bebuyutan namanya Baron Takron-Kron, preman kampung keramat asem. Tince pengen itu orangnya dimampusin. Oh jangan, kagak boleh. Haram, dosa hukumnya. Yang namanya Baron, Mbah kenal yang ada tatonya. Kok Mbak Baron tahu? Yang badannya gede. Hah? Kok dia tahu sih? Sama itu, dia kan bau. Oh, udah kagak sekarang. Badannya gede aja, tampak luarnya. Gimana perabotan dalam? Itu jangan diapa-apain. Itu salah satu cucu Mbah juga. Di balik tatonya itu tersimpan suatu karisma yang sangat dahsyatnya. Pak Birin gimana sih? Jangan miring-miring dong kalau diajak ngobrol. Sekarang gini aja, bisa apa enggak? Aduh, bagaimana nih? Pantangan nih sebenarnya. Tapi kalau ujung-ujungnya duit, mungkin Mbah bisa pikirin juga. Tapi ada maharnya nih, mahal. Satu orang 75.000. Boleh. 70.000 mahal banget, kata orang gocap. Nih, ada 70.000, nggak apa kan? Kurang goceng. Nggak apa-apa deh. Buat ACDC, korting goceng. Tapi manjur nih. Iya, lo percaya sama gue apa kagak? Beneran nggak? Serah lo dah. Masuk. Asik. Ih, dapat perawan enak. Hei! Siapa kowe? Kamu siapa? Loh, ini lo Mbah Birin asli. Kurang ajar kamu. Mbak Birin? Kalau itu Mbak Birin berarti ini siapa? Ah, itu penipu. Pegang nih duitnya. Mbah mau ngobrol sama Jin dulu ya. Nggak bisa begitu. Mau kabur? Oh, Tince tahu. Kalau itu Mbak Birin berarti ini penipuan namanya. Ini siapa? Siapa? Aku nggak. Bentar. Jangan ditelanjangin. Ada tatonya. Berarti di Bang Baru tak keren-keren. Pelajar. Dapat duit. Udah jangan selamitan. Aduh, double mintanya. Bu Yanti, bagaimana Bu Yanti bisa melakukan semua ini? Terus terang, saya tidak tahan melihat penderitaan orang-orang di sini. Bagaimana mungkin orang dengan banyak anak
harus hidup hanya beralaskan dengan Tika. Ih, dibagiin duit. Jangan rebutan dong. Aduh, jangan selamitan dong. Gue belum kebagian. Duitnya banyak. Dan kalau banjir datang, mereka harus menyingkir supaya tidak mati sia-sia. Ibu Yanti udah dong, jangan sedih begitu. Tince Marince kan juga jadi terharu. Ya udah, mereka semua ini memang begitu nasibnya. Emang udah dari sononya, udah garisan tulisan. Jadi ya udah jangan dipikirin, tapi ditolongin. Tapi saya nggak tahan, Tince. Saya nggak kuat melihat penderitaan orang-orang. Itu membuat saya ingin bekerja lebih keras lagi, supaya saya bisa membantu orang-orang. Alhamdulillah. Mulia sekali hati Ibu Yanti. Kalau saja semua orang kaya di negeri ini sebaik Ibu Yanti, saya yakin tidak akan ada kemiskinan di negeri kita ini. Insya Allah, surga adalah balasan untuk orang dermawan seperti Ibu. Amin. Bu Yanti, belum selesai wawancaranya. Bu Yanti mau nanya, Bu Yanti itu siapa sih? Heboh banget. Kemana-mana diikutin sama wartawan. Emangnya dia artis? Selebritis juga bukan. Tapi, Tince tahu, emang sih Ibu Yanti tuh doyannya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Makanya dia, tapi, Tince, itu bukan urusan kamu. Kita lihat sisi baiknya saja. Dengan kedermawanan Ibu Yanti, itu bisa meringankan sedikit penderitaan orang lain. Itu aja. Bude, ay judul ay. Bude, kalau dia kerjaannya cuma salon doang, pasti dia nggak bisa ngebantu kayak begini. Tince nggak pernah kerja di salon, jadi Tince Marince tahu perputaran uang di salon seperti apa. Pasti dia punya kerjaan lain selain salon. Tince jadi curiga. Kalau gitu, Tince selidikin. Misi Bude. Tince. Ini ya, buat kalian masing-masing 4 juta rupiah. Ya. Dan ingat, bagian yang saya tadi nangis, itu yang harus diekspos besar-besaran. Ya, Bu. Sekarang saya harus pergi ke lapangan sana. Saya memberikan sumbangan untuk bencana alam di Sumatera. Bagian yang itu kalian harus ekspos besar-besaran, ya. Pokoknya orang-orang kampung di sini harus tahu betapa dermawannya saya. Kalian kan tahu bagaimana orang kampung. Kalau disumpal duit, baru bisa diem. Ya, kalian berangkat duluan. Saya pura-pura terlambat. Jalan. Makasih Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Banyak banget sih. Aduh, seneng deh. Deh. Pak, Bu Yanti sebentar lagi datang. Urusan sumbangan di sana udah hampir selesai. Oh iya, sebentar lagi. Manura. Iya, nggak usah. Mau dibantuin nggak? Udah Japra? Nggak usah. Alhamdulillah, itu dia sudah datang. Mari, Pak, kita menyambut dengan tamu terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, maaf ya datangnya terlambat. Soalnya saya baru bagi-bagi sembako sama fakir-fakir miskin yang di pinggiran kampung Kramat Asem. Oh iya. Nih, Bude tahu. Ya kan, Bude? Iya, nggak apa-apa kok. Tince juga ikut kok. Tenang, Ibu Yanti tenang saja. Semuanya sudah kita atur. Sekarang tinggal menunggu Ibu Yanti untuk memberangkatkan sumbangan bencana alam ini. Bagaimana? Sudah bisa dilaksanakan? Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan sumbangan saya nggak seberapa ini bisa berguna bagi korban bencana alam di Sumatera. Ya, semua amal ibadah Bu Yanti hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Amin. Insya Allah, Ade. Insya Allah. Ayo, siapa yang foto? Sini, foto. Ayo sini. Kita berfoto bersama. Saya juga ya. Yang paling dermawan di kampung kita. Ayo. Ayo sini rame-rame deh. Ayo. Ngapain sih pakai nyumbang jauh-jauh ke Sumatera segala ya? Padahal kan di kampung kita sendiri masih banyak orang yang susah. Iya nggak? Butuh pujian kali dari tempat lain. Biar teman-teman bisnisnya denger. Barangkali. Terus dapat proyek deh. Emang cover mas kelas A, kelas A berdua. Apa lagi selain usaha salon? Udah. Kameranya habis.
Dasar orang kampung atau diri. Pasti lagi ngomongin saya tuh. Udah saya sumbangin melulu. Emangnya dipikir enak nyumbang? Gua ngeluarin duit melulu. Apa yang ngomong sini-situ Ibu Yanti, Pak? Kalau benar apa yang dikatakannya, berarti Bu Yanti selama ini telah merustai kita dengan sikap dermawannya. Astagfirullahaladzim. Buat apa dia buang-buang energi dengan berpura-pura jadi orang dermawan? Hanya waktu yang bisa menjawab, Pak. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kebohongan selamanya. Suatu hari, kebenaran pasti akan muncul, Pak. Ya, pasti. Ayo, Pak. Yang rapi doa, hati-hati. Iya, Pak De. Udah siap ini? Udah ya? Ada orang, Pak. Ya, seperti bukan warga kita. Kita tanya, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Ibu ini siapa? Kenapa malam-malam sendirian di sini seperti orang bingung? Saya sedang mencari anak saya, Bu. Namanya Suningsih. Dia pergi ke Jakarta untuk bekerja di salon. Tapi sudah lama sekali tidak memberikan kabar berita. Baru tadi pagi saya bertemu sama orang yang membawa anak saya dari kampung. Tapi katanya anak saya itu sudah meninggal, Bu. Dan dikuburnya di sekitar daerah sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu ceritanya, Ibu berhak melapor ke kantor polisi. Boleh kami tahu siapa nama orangnya, Bu? Parno, Bu. Katanya dia asli dari Kebumen. Dan dia anak buahnya Ibu Maria. Iya, Ibu Maria, Bu. Maksud Ibu, Yanti Maria yang punya salon itu? Iya, betul sekali, Bu. Dia yang mempunyai salon besar dan bagus. Saya khawatir karena saya dengar di salon itu ada wanita penghiburnya. Bagaimana kalau di salon itu ada pelacuran terselubung, Bu? Pelacuran terselubung? Astagfirullahaladzim. Pak, ini bukan pertama kalinya saya mendengar tentang ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Tidak ada jalan lain, Pak Ustadz. Kita harus bertindak. Ayo, Japra, Odoy, beritahu warga kita akan gerebek rumahnya Yanti Maria. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, Bu. Ini peringatan buat kalian semua ya. Satu tamparan, satu bantahan. Ampun, Mami. Itu tadi tamparan karena kamu membantah perintah saya. Saya bukan menolak buat ngelayain tamu, Mami. Tapi saya lagi sakit. Dari kemarin badan saya meriang. Dan perut saya mual-mual, Mami. Apa kamu bilang? Sakit perut? Mual-mual? Lu nggak hamil kan? Hah? Jawab perintah saya. Jawab! Kamu bukannya hamil kan? Hah? Jawab! Jawab! Hah? Kalau enggak... Cukup, Mi. Jangan siksa dia lagi. Biar Dina aja yang menderita. Diam kamu. Diam! Tutup mulut kamu. Atau mau mulut kamu saya berkerobek nanti. Ingat ya, kamu itu masih punya kontrak kerja sama saya. Duduk! Kami ikut saya. Saya! Duduk! Ampun, Mami. Sini kamu. Mami, ampun. Mami. Pelacur tahu. Pakai tas lagi. Pakai cepat.
benar dugaan saya kok kamu hamil. Berani-beraninya kamu hamil ya? Hah? Kamu tuh masih terikat kontrak sama saya. Mami! Udah, Mi. Jangan siksa Ningsih lagi. Kasihan Ningsih. Dia itu lagi hamil. Dan Dina juga tahu betul, Mi, gimana rasanya jadi wanita hamil. Diam kamu ya. Sekali lagi kamu bela dia. Aku kurung mulut kamu nanti. Tolong! Ribuan kali saya ajarin kalian, ha? Ribuan kali! Pakai pengaman gini. Ya. Tahu artinya? Kalau kalian hamil, saya akan rugi besar. Rugi besar! Ampun, Mi. Kalau kau mau selamat, cepat gugurkan. Aborsi! Mana Bapak? Mana? Kalian tidak boleh masuk. Hei, kalian tidak bisa menghalangi kami. Karena tempat ini sudah disinyalir sebagai tempat pelacuran terselubung. Ayo, mana Ibu Yanti Maria? Ayo, cepat. Ayo, masuk. Ayo. Minggir! Minggir! Ada apa sih? Halo, Mi. Banyak keluarga di luar, Mi. Bodoh amat. Jangan biarkan mereka masuk sini. Ada Pak Pri, ada Bu Lasri, ada Pak Ustadz Abu, Mi. Saya nggak peduli. Mau Priyono, mau Lastri, mau Ustadz Abu. Kalau perlu, sikat mereka semua, hajar. Bilang sama mereka. Saya ini orang paling dermawan di sini, ya. Bilang, saya jangan diganggu-gugat. Kalau enggak, saya berhentiin tuh semua sumbangan. Hah? Posisi HP-nya. Saya mau bicara. Pak, saya saja yang bicara. Halo Yanti Maria, saya Lastri. Yanti, lebih baik kamu cepat bertobat. Kamu harus segera menutup salon kamu. Ini bukan salon. Ini adalah pelacuran terselubung. Dan kamu harus cepat mengembalikan gadis-gadis kampung yang masih kamu tawan. Lastri, jangan sok pahlawan ya. Kamu tuh nggak punya bukti sama sekali, ya. Jangan jadi pahlawan kesiangan deh. Kamu perlu bukti. Sebentar. Saya buktinya. Seorang ibu yang anaknya dijadikan pelacur oleh kamu. Yanti Maria, sudah cukup kamu menzalimi kami. Selama ini kami bungkam karena kami takut sama kamu. Tapi akhirnya kebenaran terungkap. Dan satu lagi, Yanti. Di sini ada ibunya Suningsih. Apa masih kurang saksi dan bukti? Cepat menyerah, bertobatlah, Yanti. Denger ya, kalian nggak akan bisa mengganggu dan menangkap saya. Hah? Saya ini orang dermawan. Nggak bisa, kalian nggak bisa. Nggak akan saya bisa ditangkap, ngerti? Ditutup, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini, Odai, Jabra, bawa warga masuk. Dan seret Ibu Yanti Maria keluar. Ayo. Ayo, cepat. Saya mau ditangkap. Mana bisa? Ati, cepet buka pintunya. Cepet. Ayo masuk. Semua. Ngapain kalian masuk sini? Hah? Keluar sana, keluar. Saya enak aja masuk ke rumah saya. Hentikan perbuatan maksiatmu, Yanti. Kalau tidak, kami akan membawamu ke kantor polisi supaya pertanggungjawabkan perbuatanmu. Saya nggak mau. Saya nggak mau ditangkap. Ayo cekat, sana sebagian. Sana sebagian. Cepat, kejar. Dia lari ke belakang. Ayo, bantu. Ayo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sungguh memalukan. Ternyata sifat dermawan yang ditunjukkan Yanti Maria selama ini tidak lain untuk menghilangkan kecurigaan orang terhadap sepak terjangnya di dunia pelacuran. Hari-hari Yanti Maria diisi dengan kesibukannya mempertontonkan kemurahan hatinya berderma pada fakir miskin dan para kaum duafa. Dan yang lebih memilukan, Yanti sangat menikmati sanjungan dan pujian untuk dirinya. Padahal hati kecilnya tahu bahwa semua itu adalah semu. Karena sesungguhnya tidak akan pernah ada kemenangan untuk orang-orang munafik seperti Yanti Maria. Beramal dari uang yang tidak halal tidak akan berbuah pahala. Sungguh sebuah ironi. Tadinya mungkin Yanti Maria bisa menipu manusia, tapi dia lupa. Dia tidak bisa menipu penglihatan Allah. Dan ketika kebenaran mencari jalannya untuk membuktikan diri, yang tertinggal bagi Yanti hanyalah penyesalan. Menyesal karena sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Karena ketika dalil agama dijadikan alat untuk menutupi sebuah kezaliman, maka yang didapat adalah azab. Kini Yanti Maria harus menanggung semua kejahatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa api neraka menunggunya. Api neraka untuk seorang pendusta agama. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mendustai